Sobat Adiaksa, selamat datang di podcast Restoratif, ruang edukasi sosial bersama Jaksa Inspiratif. Nah, podcast ini diinisiasi oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pohuwato khusus untuk masyarakat guna memberikan informasi dan juga edukasi seputar penegakan hukum. Nah, di chapter kali ini kita akan membahas terkait Behind the Rope jadi insan Adiaksa. Dan tentunya kita sudah menghadirkan beberapa narasumber yang akan bercerita dan juga sharing pengalamannya, pengalaman perjalanan selama meniti karir menjadi bagian dari insan Adiaksa. Oke, selamat pagi untuk Mbak narasumber Nurul. kita. Oke, untuk narasumber yang pertama itu ada, aku panggilnya Ibu atau Kak? Kak aja. Oke, ada Kak Firta dan juga narasumber yang kedua ada Kak Immanuel. Aku panggil Kak atau Bapak? Sayang Rum. Oke, boleh sayang ya. Oke, untuk sayang Immanuel. Oke, kali ini topik bahasan kita mengenai gimana sih perjalanan kakak-kakak ini dalam meniti karir menjadi bagian dari insan Adiaksa. Nah, ini dari Kak Immanuel itu adalah calon jaksa di Kejaksaan Negeri Pohuwato. Yang sekarang di staf apa, Kak? Bagian apa? Saya ditempatkan di staf bidang tindak pidana umum. Oke, tindak pidana umum yang tentunya ngurusin berkas-berkas tentang Yap, pidana umum lah ya. benar sekali. Terus juga sekarang juga ada Ibu Kak Firta. Kak Firta sekarang di mana, Kak? Saya di bidang intelijen. Oh ya, selaku Kasubsi 1 Seksi Intelijen. Oke, selaku Kasubsi 1. Oke, Kasubsi saya nih. Oke, kita bahas dari awal dulu nih gimana perjalanan orang-orang itu untuk jadi bagian Adiaksa. Tentunya dari seleksi lah ya, seleksi rekrutmen CPNS. Nah, ini yang paling terbaru ini dari angkatan 2025 ya nih Kak Immanuel. Kalau Kakak dari 2000? Saya 2024. Oke, masuknya dari 2024. Jadi yang paling terbaru nih adalah Kak Immanuel. Oke, Immanuel, aku panggil Immanuel aja ya. Kita seangkatan nih BTW. Oke, sebenarnya tuh jadi calon jaksa, nanti akan jadi jaksa itu keinginan sendiri atau emang sudah keinginan orang tua atau udah ada nih dari yang dulu gitu? Sebenarnya dari awal belum tahu ya apa itu jaksa. Jadi kebetulan pas SMA itu tertariknya untuk mendaftar kuliah ke jurusan hukum. Oke. Nah, mulai dari situ tuh saya mulai tahu di bidang hukum itu ada peran-peran siapa aja sih. Oke. Nah, salah satunya ternyata di persidangan itu jaksa. Nah, sembari saya belajar tentang hukum, beracara di hukum, nah saya lebih tertarik ke perannya kejaksaan sebagai dominus litis tentunya dalam atau harus jaksa. pengendali perkara. Jadi kenapa kok harus jaksa? Kenapa nggak hakim terus kemudian jadi advokat gitu? Nah, mungkin untuk semua peran itu sangat penting ya dalam penegakan hukum. Hanya saja kenapa saya memilih jaksa, karena kembali ke tadi lagi yang kita tahu bahwa jaksa itu adalah pengendali perkara. Nah, tentunya dalam menegakkan keadilan peran jaksa sangat besar. Dan dari situ saya sangat tertarik untuk menjadi jaksa. Oke, berarti setelah masuk ke fakultas hukum ya, orang tua juga dukung dong support itu? Dukung sekali, apalagi orang-orang tua Batak toh. Kalau mau jadi PNS sangat didukung. Oke. Nah, Nomor 1 Mbak. Ya kayak kebanyakan jaksa ini juga orang Batak ya, gitu. Jadi unsur pimpinan juga banyak dari Batak gitu. Iya. Oke, mungkin orang-orang tuh juga tanya nih, gimana sih kamu tuh kok bisa masuk situ, masuk sini jaksa ini, tahapan apa aja? Kayak proses seleksinya tuh apa yang kamu laluin? Oh, seleksi waktu mendaftar ini ya, Oke, CPNS kejaksaan iya, ya. benar. Nah, jadi teman-teman tes kejaksaan itu dibagi dua. Ada SKD dan SKB. Mungkin teman-teman udah tahu, SKD itu seleksi kompetensi dasar dan yang kedua itu SKB, seleksi kompetensi bidang. Nah, untuk di SKD itu dibagi menjadi 3 tes. Ada tes intelijensi umum, tes wawasan kebangsaan, dan juga satu lagi tes Ayo, apa? agak lupa ya. Apa Mbak? TWK ya? TWK. Tes wawasan kebangsaan. Udah tadi ya saya sebut yang kedua itu. Oh, kita ulangin lagi lah 3 ini apa aja. Ada TIU, TWK, sama TKP. Nah, sama tes kepribadian. Tes Kars, ya itu ya. Nah, yang untuk SKB-nya itu terkait bidang. Oke. Contohnya soft skill kita di menggunakan komputer, Windows, Word, Excel, PowerPoint, dan juga di bidang terkait hukumnya.
contohnya seperti saya kemarin tes itu di bidang SKB ada tentang menganalisis masalah hukum di Oh, iya, iya. pertanyaannya itu. Jadi ya iya, benar-benar harus dipersiapkan sih. Jadi harus ini ya sedikit tahu tentang hukum dan juga apa namanya kasus yang lagi viral. Nah, Ya, benar gitu. sekali. Terus habis itu yang di tes kesehatan tuh gimana sih Kak? Apa aja yang dicek gitu? Nah, yang jelas harus sehat ya Iya pasti kalau untuk dong. tes kesehatan. Oke. Nah, yang penting dipersiapkan aja untuk istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, rutin, dan juga pola makan. Iya. Jadi nanti ketika tes, karena tesnya menyeluruh seluruh badan. Disuruh puasa juga nggak sih kemarin itu? Nah, Iya, harus puasa puasa juga. Nah, untuk yang suka-suka begadang, tolong jangan main Mobile Legend dulu lah. Oke, berarti benar-benar harus jaga fisik ya. Ya, benar Terus kalau sekali. ini ada kan orang tuh aku insecure nih gara-gara nggak tinggi. Emang batasnya tuh berapa sih? Kalau nggak salah cewek itu berapa ya Kak ya cewek? Kemarin cewek itu 155. Oh ya 155. Kalau cowok? Kalau cowok kalau tidak salah itu 160. Oh ya. Jadi tapi mungkin nggak ya kalau di bawah itu kita bakalan lolos tuh gimana? Mungkin nggak? Nah, kalau secara persyaratan Iya. mungkin tidak mungkin Iya, lolos benar. ya. Itu sudah masuk persyaratan ya. Iya. Karena ada EBMI-nya juga. Oh iya. Nanti Jadi kita harus ideal ya. ideal. Harus ideal. Oke. Nah, Kak, ini apa sih hal yang menarik waktu Kakak ini tes SKD dan juga SKB? Mungkin ada cerita menarik nih. SKD dan SKB. Iya. Kalau aku dulu tuh ya, fun fact ya, dulu tuh aku percaya banget kalau itu semua itu adalah rezeki gitu. Kalau profesi itu adalah rezeki. Waktu SKB tes kesehatan itu sebenarnya aku tuh sakit Kak. Sakit ya, sempat sakit demam berdarah. Tapi kenapa aku juga waktu itu sebenarnya masa kritis aku. Kan kalau masa kritis DB itu 7 hari. Nah, waktu itu tepat ke hari yang keempat. Nah, waktu hari keempat ini aku tes kesehatan dan ternyata lolos gitu. Atau mungkin waktu tes itu trombositku belum terlalu turun. Iya, Jadi masih demamnya bisa juga turun begitu. Kalau Kak Imana lah Pak? Ingat turun gara-gara cerita kamu. Oh ya. Sama juga kita kejadian uniknya itu pas tes kesehatan. Oh ya, gimana? Nah, jadi tadi kan seperti yang saya bilang harus istirahat yang cukup. Namun pada saat itu entah kenapa selama proses tes itu tidak bisa tidur, kepikiran terus. Nah, terus abis itu sakit juga. Sakit itu waktu itu flu. Nah, kemudian saya beli obat. Nah, saya baca-baca di internet ternyata obat flu itu memicu positif narkoba apa namanya? Positif narkoba. Iya, positif narkoba pokoknya sampai reaksi. Tapi bukan karena obat, karena reaksi obat. obat. Kandungan obat yang ada di obat flu. Nah, di situ saya sempat khawatir tuh. Udahlah kurang tidur. Terus di sebelah saya waktu tes itu ada orang dia begadang juga. Terus waktu tes EKG detak jantungnya tidak terbaca gitu. Wah, di situ saya dia disuruh lompat-lompat abis itu untuk mengembalikan detak jantungnya. Nah, entah kenapa saya ikutan lompat padahal saya belum disuruh tes. Buat jaga-jaga. Jaga-jaga. Oke. Terus Kak, ada juga pertanyaan yang kayak Wapim gitu kan. Waktu Wapim itu deg-degan gak sih? Wah. Itu benar-benar yang kita hadapin adalah pimpinan kejaksaan atau ya cuman staff aja? Gimana? Benar-benar pimpinan kejaksaan. Iya, Waktu benar-benar. itu saya tes di Semarang. Dan yang menjadi wawancara pimpinan saya itu Bapak Kajati. Langsung ya Pak Langsung Kajati. Bapak Kajati. Oh iya. Hmm. Ya pokoknya waktu aku juga bintang 2 waktu itu. Iya kan? Wah, berarti sangat-sangat harus dipersiapkan gitu. Pertanyaannya seputar apa aja sih ke waktu Wapim tuh? Sebenarnya lebih fleksibel ya kalau tes wawancara pimpinan itu, terutama untuk yang mendaftar di calon jaksa. Fokusnya adalah di pengetahuan seputar hukum. Nah, benar. Tren-tren hukum yang lagi berkembang, kasus-kasus yang lagi viral. Dan kemudian jangan lupa juga bahasa Inggris ya. Oh iya, harus harus. itu Iya. dites. Kalau saya sih kemarin ditanyain skripsi. Oh iya yang Skripsi skripsi. apa? Terus kalian disuruh PBB juga gak sih? Kalau Iya, PBB disuruh PBB juga, iya, Wak. Disuruh PBB sama Pak Kajati pada saat itu. Oke. Oh iya sih, waktu itu juga apa namanya? Ada juga yang suruh jelasin skripsinya pakai bahasa Inggris. Iya. Jadi harus mempersiapkan ya, benar-benar mempersiapkan. Tahapan SKB selain Wapim terus juga tes kesehatan apalagi satunya Kak?
ada tes Ada tes psikolog Iya, ya, Mbak ya? psikologi, sama yang ya kerja. kerja yang Mm-mm. tes Iya. buat Word, buat PPT Nah, itu gitu. diseleksi kompetensi bidang gitu ya, Iya, Mbak di ya. SKB. Waktu psikotes itu kalau nggak salah 500 pertanyaan nggak sih? 500 Iya, pertanyaan. Total 500. sepertinya ada 6 jam itu tes. Iya. Nah, Jadi itu benar-benar dites kita gimana sih kalau kerja itu di bawah pressure gitu kan? iya. Apakah kita kuat, terus apakah kita break out, terus apa kita merontak, sebenarnya kayak gitu. Jadi memang benar-benar tahapannya tuh benar-benar panjang. Jadi menurutku layak sih disematkan kalau misalkan Insan Adiaksa tuh yang lolos adalah putra-putri terbaik dari Indonesia gitu. Setuju ya Kak ya? Setuju, dari tes setuju. aja Oh, udah dan satu panjang lagi. banget. Gimana? Sorry Mbak. Dan satu lagi Rum. Heeh. Mungkin teman-teman pada takut karena ada stigma dari zaman dahulu bahwa untuk tes CPNS itu yang penting adalah Duit. duitnya. Padahal kalau teman-teman tahu tes CPNS sekarang itu semua udah berbasis komputer ya, Mbak. Iya. Live score juga macam nonton bola. Jadi nggak ada yang bisa revisi tuh Bisa skor. dilihat di Iya. YouTube langsung Nah. ya. Orang tua Transparan nggak perlu banget. nemenin, dari rumah bisa mantau nilai. Iya. Benar sekali. Dan ketika sudah selesai itu udah langsung keluar ya Langsung nilainya. keluar. Jadi nggak ada waktu untuk manipulasi. Jadi dan lain transparansi sudah terjaga lah. Jadi tidak perlu khawatir. sebagainya. Oke, mungkin aku juga mau tanya nih ke Kak Immanuel, skill-skill waktu perkuliahan kayak ikut organisasi ataupun hard skill, soft skill lah, itu berguna banget gak sih buat ikut seleksi ini, buat penunjang gitu? Saya bisa jawab itu sangat berguna ya, karena bagaimanapun yang membentuk kita sebelum bisa masuk tes kejaksaan ini kan kita harus ngambil sarjana hukum dulu. Nah, selama kita mengambil perkuliahan itu kan digodok tuh. Nah, soft skill itu dan hard skill dan prestasi di organisasi tentunya harus dikembangkan juga. Oke. Nanti supaya pada waktu menghadapi tes itu kita mempunyai bekal begitu. Itu juga sebagai penunjang sebenarnya. Iya. Menunjang. Berarti selama kuliah juga harus nggak Harus. cuma mata kuliah aja nih yang diperhatiin, tapi kalian juga harus improve skill, baik hard skill dan juga Soft skill. Oke, sekarang kesan kamu nih Mm-mm. ketika kamu sudah lolos menjadi calon jaksa dan mendapat penempatan di satker pertamamu yakni Pohuwato, Kejaksaan Negeri Pohuwato. Impression gimana? Pertama-tama sewaktu Lolos dulu lah. lolos CPNS tentunya sangat senang ya. Iya. Terharu sampai sedikit menitikkan air mata waktu itu. Namun ketika lihat penempatan Pohuwato Iya? itu langsung kaget. Oh iya. Pernah nggak sebelumnya mendengar apa itu Pohuwato? Nah, itu tadi kita belum pernah Oh, mendengar, orang tua saya belum pernah. Mm-mm. Kemudian kakak saya kemarin pernah juga merantau ke Gorontalo namun tidak tahu juga apa itu Pohuwato. Karena ternyata setelah saya cek Pohuwato ini perkembangan wilayah dari Oh, ya. Kabupaten Bualemo Ya, di 2002 kalau tidak salah. Nah, waktu melihat penempatan di situ tentunya kaget dan belum pernah merantau jauh sejauh ini karena saya berasal dari Sumatera, Iya. di Pematang Siantar. Nah, dan untuk hal itu yang pertama kali saya lakukan adalah mencari tahu sebenarnya informasi di Pohuwato ini bagaimana. Pasti Kan media dong. sosial sudah banyak. Mm-mm. Saya cari bagaimana kondisi di Pohuwato. Kemudian saya tanya keluarga, teman, kakak, saudara yang pernah ke Gorontalo karena pasti kan sekitaran sini Pohuwato dan Gorontalo mempunyai karakteristik wilayah yang sama. Nah, setelah itu ya saya persiapkan diri saya karena bagaimanapun nanti teman-teman kalau mendaftar di kejaksaan harus siap ditempatkan di mana saja di seluruh Nah, Indonesia. Bukannya waktu pertama itu kita suruh ini kan menandatangani surat pernyataan. Ada surat pernyataan. Jadi itu fakta ya, bukan mitos ya. Jadi kau harus persiapkan diri kau untuk dapat ditempatkan di mana saja. Ada juga di di kepulauan juga ada dan di mana aja pun juga ada. Tapi ya dengan serangkaian tes ya Mbak ya yang udah dilakukan ya harusnya semua orang yang lolos itu pasti siap. Iya. Udah harus siap pastinya. Berarti dari Sumatera ke Gorontalo tuh jauh banget ya? Jauh banget. Berapa kali pesawat? 2 kali pesawat. Sempet nggak kepikiran untuk mengundurkan diri karena dapat penempatan sini? Tentunya enggak lah, Iya. karena ini cita-cita saya. Oke, berarti nanti suatu saat juga akan siap lagi ya kalau lebih jauh ataupun ditempatkan nomaden gitu?
Siap, nggak siap harus siap. Oke, siap. Oh. Oke. Itu namanya juga jaksa Iya, kan. benar. Oke. Nah, ini aku ketinggalan nih pertanyaannya dulu waktu apa namanya? Tes itu sistem belajar kamu kayak gimana sih? Oh iya. Nah, itu yang paling penting juga menurut saya ya, teman-teman, informasi. Karena di zaman sekarang mungkin yang menang adalah orang yang punya banyak informasi. Iya, Ya. good. Karena ketika orang tidak lolos tes atau apa, dia bukan berarti dia tidak mampu atau bagaimana, namun ya dia belum mendapatkan pelajaran tentang hal itu aja. Ya belum Nah, banyak informasi lah ya. Nah, untuk saya waktu itu ya manfaatkan semua media sosial sih khususnya. Mhm, TikTok, Mm-mm. Instagram, Mhm. Telegram, YouTube, ada channel-channel YouTube juga itu yang banyak yang Iya. bagus. Saya sudah agak lupa sebenarnya namanya, ada Alfandi, Oh, ya, Alfaiz. Alfaiz, Oh, iya. Alfaiz. Apa Heeh. belajar soal Si racun. ya. Si racun di zaman Mbak juga masih ada itu ya. Masih ada yang belajar soal dari Iya. Nah, itu harus banget Mm-mm. ikut-ikut try out Iya, dan harus ikut tryout. jangan putus asa juga karena waktu itu saya ikut try out pertama kali kan itu try outnya online ya. Mm-mm. Di ranking juga seluruh Indonesia. Mm-mm. Nah, saya peringkat terakhir itu. Ah, Pertama kali ikut try out. Tapi ya itu tadi, yang penting tetap semangat belajar, Mm-mm. pasti bisa. Oke, Sobat Adiaksa, kalau tadi kita bahas terkait gimana sih perjalanan menjadi CPNS dan akhirnya jadi PNS ya kan. Nah, sekarang kita akan bahas gimana sih perjalanan dari calon jaksa menjadi jaksa. Kita Mm-mm. sudah menghadirkan juga Kak Firta. Halo Kak Firta. halo baru. Jadi Kak, pertanyaan pertama nih, yang bisa jadi jaksa itu siapa sih? Yang bisa jadi jaksa itu yang pasti calon jaksa ya. Mhm. Kalau sekarang mungkin namanya tetap calon jaksa, tapi ada nama Iya. lainnya juga kan, calon Penelaah. jaksa, penelaah penuntutan dan penegakan Penegakan hukum. hukum. Ya, Hmm. 2025 juga gitu ya, 625. Iya, sama Mbak, Oh, sama. Mbak. sama. Oh ya udah berarti kita sama di 624. Jadi kalau formasi yang lain nggak bisa ya Kak, misalkan? Ya, kalau formasi lain nggak bisa. Jadi harus benar-benar dari CPNS itu tes itu kamu ambil formasi. Bener. Calon Calon jaksa. Jadi Iya. pas pembukaan CPNS kejaksaan dibuka, langsung cari aja formasi Mm-mm. calon jaksa ahli pertama. Nah ini aku juga penasaran juga karena kita juga calon jaksa kan Kak. Hmm. Nah itu tahapan dari calon jaksa menjadi jaksa itu apa sih yang tahapan kita laluin itu? Kalau yang pertama tuh biasanya nanti ada pemanggilan PPPJ Mm-mm, ya. panggilan Nanti PPJ. pemanggilan PPJ itu tapi untuk pemanggilan kesehatan dulu. Jadi nanti kita dilakukan tes kesehatan dulu. Mm-mm. Nah, biasanya tuh dilakukan di Ceger ya. Mm-mm. Karena kan rumah sakit Adiaksa kan di Ceger ya, dekat dengan Baliklat di Ceger itu, dan itu juga tes kesehatannya juga lumayan banyak, malah lebih banyak dari sewaktu tes CPNS. Waduh. Ya, jadi yang di rumah sakit kan kita tes CPNS di rumah sakit kan. Iya, Rumah sakit, di rumah Mbak, iya. sakit. Itu kan kita udah ngerasa udah banyak ya. Banyak Waktu banget itu. PPJ tuh makin lebih banyak banget, lebih banyak, dan itu menyita waktu yang cukup lama karena Dan mungkin tingkatannya lebih iya, dan tinggi itu lagi lebih ya, Mbak. ketat. Lebih ketat lagi ya, Mm-mm. Mbak. Makanya kan karena kan dikarenakan pendidikan ini berbulan-bulan ya, Iya, jadi emang bener-bener. harus diseleksi dengan ketat kesehatannya, Hmm. mentalnya gitu Iya, dari benar. tes kesehatan itu. Gitu. Kita udah takut nih ya. Udah merinding Gak duluan. apa-apa, Udah merinding. jaga-jaga kesehatan. Iya itu harus ya. jaga fisik, kesehatan. Jaga fisik, jangan Hmm. sering-sering begadang ya. Jangan minum-minuman yang terlalu manis. Iya. Bisa sih, tapi jangan keseringan aja. Sama kalau bisa jaga BMI ya. Oh iya, Ya, bener Salah banget, satu bener banget. patokannya, Mm-mm. ya. Biar tetap ideal Biar gitu ya. tetap ideal, karena ada beberapa orang yang sempat nggak diloloskan karena BMI. BMI ya, tapi ada juga karena masalah kesehatan Oke. ya. Makanya itulah kenapa kesehatan itu penting. Karena nggak sampai situ aja, walaupun kita udah dinyatakan lulus dan udah ada pemanggilannya juga, tapi untuk sebelum kita mau masuk ke Badikat itu kita juga harus tes kesehatan Iya. ya. Dan tes kesehatannya tuh persis dengan sewaktu kita tes kesehatan PPPJ, pemanggilan untuk PPPJ gitu. Mau dia banyak gelombang banget. 1, mau gelombang 2 itu banyak banget. Baik itu dari tes kesehatan jasmani, rohani, bahkan sampai narkotika. Itu Wah. juga dites semua. Gitu. Berarti ini ya Kak ya, dari awal itu waktu pemanggilan itu tes kesehatan. Terus tes Kakak gelombang kesehatan. 1 atau gelombang 2?
saya kebetulan gelombang 2. Nah, Jadi agak susah karena dari gelombang 1 sampai kita nunggu gelombang 2 masuk tuh kita dipesan oleh Pak Kabandiklat itu untuk tetap menjaga kesehatan dan BMI ya. Karena kan ada beberapa, kalau saya sih mikir kayak yang wah sebelum masuk Badiklat nih saya mau makan enak gitu kan. Tapi saya juga Iya. ada pantangan kayak lo harus jaga BMI, Iya, harus jaga. kesehatan, jangan sampai penyakitnya belum muncul sekarang tapi takutnya di Badiklat tuh pas saat pendidikan tiba-tiba muncul kan. Itu dia. Nah, kita tuh harus jaga kesehatan tuh emang di sana tuh ketat itu dan juga apa namanya, crowded itu kah, Kak? Atau kayak kegiatannya tuh bener-bener beruntun atau gimana sih? Oh iya, sebenarnya sih itu tergantung masing-masing pribadi ya. Tapi kalau menurut saya sih itu sebenarnya seru-seru aja sih. Dan ya namanya juga namanya pendidikan kan, pendidikan dan pelatihan pasti kita banyak diterpa. Dan itu kan memang tujuannya untuk membentuk diri kita sebagai jaksa yang terlatih kan. Dari awalnya kita mungkin menye-menye sampai kita akhirnya menjadi pribadi yang disiplin ya. Nah, waktunya juga tidak Iya, lama kan waktunya itu, juga Mbak? nggak lama kan, dengan waktu dalam kurun 4 bulan bahkan sampai 6 bulan itu aja Harus bisa harus jadi bisa avatar. jadi jaksa kan. Bahkan setelah menjadi jaksa pun kita masih kayak ngerasa kayak kok waktu di Badiklat kemarin kita nggak nanya ini Oh gitu, iya, masih banyak kekurangan. Makanya untuk kegiatan-kegiatan di Badiklat pun sebenarnya variatif sih, semua kan udah ada jadwalnya Iya, udah ada kan. jadwalnya. Kalau saya kemarin sih untuk untuk 2 minggu pertama itu latihan PBB yang pasti. Dan juga itu untuk melatih fisik kan, karena kan sebelum kita 6 bulan itu kan dilatih dulu fisik selama 2 minggu. Kemudian habis itu ada pembelajaran, jadi kita belajar lagi kayak waktu kuliah tuh, hukum perdata, Oh hukum iya, pidana, tapi ini lebih spesifik kayak di pidana tuh ada hukum pertambangan. Oh gitu. Nah gitu, ada yang tentang BPA juga ada, intelijen juga ada, Oh, data intelijen. juga ada. Gitu, semuanya ada di Jadi situ. semua bidang dipelajarin ya. Semua bidang dipelajarin. Dan juga yang dikulitin tuh mungkin kalau ilmu hukum dasar kayak gitu juga. Itu juga ada, malahan Oh. itu yang pertama. Kalau saya kemarin malah awal-awal tuh kita dikasih pelajaran tentang perbandingan KUHP baru dan KUHP sebelumnya. Ya, makanya kita udah nggak terlalu kaget sebenarnya sama KUHP baru. Berarti juga review pelajaran waktu mata kuliah juga. Iya, Yang biasanya itu kita tempuh 4 tahun itu ditempuh ya, cuma ditempuh dalam waktu, kalau saya kemarin sih 1,5 bulan. Bener dari jor banget itu. Kita kelas dari pagi kelarnya sampai sore, tapi ada juga kita kelarnya malam. Gitu. Karena kan kita ngejar waktu kan. Nah, dan saya sih pesan aja ya buat Mbak Harum ataupun Mas Immanuel maupun teman-teman calon jaksa yang mau PPJ, selama PPPJ itu kalau bisa bertanya gitu. kalau bisa bertanya. Kalau bisa bertanya apapun, ada yang keresahan yang kayak bingung mungkin tentang penegakan hukum atau penanganan perkara, ditanyakan aja. Soalnya kan pada saat PPPJ itu kan kita bertemu dengan narasumber WI yang kompeten Oh kan. iya, yang benar-benar. Itu Nggak tuh usah diragukan nggak lagi. usah diragukan. Jadi mumpung ada kesempatan saat itu juga ditanyakan aja. Masalahnya juga nanti setelah PPBJ kita langsung dapat perkara ya, Kak ya. Iya, kita tuh langsung dikasih SPPD, SPDP maaf. Dan tidak bisa memilih ya, Mbak. Bisa memilih. Kayak kita harus di gitu. bidang mana. Iya. Bisa memilih. Makanya apalagi kan bidang pidum kan, kita tuh sebagai jaksa waktu pertama kali ditempatkan pasti kita akan menangani perkara pidum. Nah, pasti kita akan dapat perkara kita sendiri. Kemudian selain pembelajaran, kita juga kemarin ada PKL. Oh iya. Nah, Apa itu, Mbak? kemarin praktek kerja lapangan. Jadi kemarin untuk saat itu tuh kita kemarin 2 bulan kalau nggak salah ya, 2 bulan lebih. Untuk 1 bulan pertama kita di Kejari di Jabodetabek. Kayak magang gitu ya. Iya, kayak magang selama 1 bulan. Kemarin saya di Kejari Jaksel ya, dan di Kejari Jaksel pun itu kita di rolling, dibuat per kelompok, kemudian ditempatin. Jadi minggu pertama kita di Intel, minggu kedua kita di Pidum, minggu ketiga kita di Pitsus, gitu-gitu di rolling. Jadi kayak jadi staff lagi gitu eh atau gimana? kita tetap Difokuskan ke ini jaksa jaksanya ya, Mbak ya. pengendalian perkaranya. Jadi kayak di Pidum kita dikasih berkas, disuruh bikin ini P19-nya gimana gitu-gitu. Kita bantu-bantu tuh sama kayak kalau misalnya di Intel juga kita kayak liatin sidang. Kemarin sih saya waktu sidang Nikita Mirzani ya. Wih, Oh, Nah, Mbak Kak ikut Eki. juga berarti. Kemarin tuh cuma lewat video aja Oh, kan, iya. live kan. Di situ kita disuruh bikin lapinhar gitu-gitu. Oh, oke, lapin. Nah, jadi kan latihan lagi kan, dan mungkin untuk beberapa, mungkin kan ada
calon jaksa yang sebelumnya kan, mungkin belum sempat di-rolling ke bidang Mhm. A atau bidang B, jadi situ kita belajar lagi, gitu. Serunya sih di situ, kita bisa saling belajar lagi, saling tukar informasi, banyak insight dari beberapa orang kan. Iya, mhm. Nah, kemudian di bulan kedua kita itu ke Kejagung. Ke Kejagung, Itu ngapain yang tuh? juga seru. Hmm. Nah, yang selama PKL ini juga kita tuh banyak bertanya kan, karena Mhm. kan kita mikirnya, "Oh, ini dari Kejagung nih, gini-gini kan." Kita bertanya semuanya, gitu. Kemudian habis itu mungkin adalah pedalaman tentang skill kayak mediasi, Oh iya. kayak, auditor, Sertifikasi nggak sih Kak itu iya, jadi? sertifikasi. Itu nanti kita dapat sertifikatnya, kemudian dapat gelar, tapi Iya. kalau nggak salah itu hanya berlaku 3 tahun. Mmm. Ya. Oh. Mhm. Jadi kalau misalnya ingin jadi mediator, auditor, kemudian jadi perancang kontrak atau perancang kontrak barang dan jasa tuh disediakan di sana, Oke. gitu. Kalau boleh tahu Mbaknya kemarin apa, Apa? Mbak? Saya kemarin, perancangan kontrak barang dan jasa, Berjas. Itu bahas tentang apa Kak yang kita pelajarin di situ? Di situ Sertifikasi? tentang, pembuatan kontrak barang dan jasa sih, tapi itu belum untuk level yang beginner, Oke. ya, Mhm. gitu. Karena kan itu kan tujuannya, mungkin kalau ke Daton kita bisa melakukan pendampingan kalau misalnya ada pengadaan apa gitu kan. Kemudian untuk di Pitsus juga bisa kita dapat ilmu lagi kan kalau misalnya melakukan pemeriksaan apalagi tentang dugaan perkara pengadaan barang itu bisa kita tuangkan juga ke situ. Jaksa ini kerjaannya banyak ya Kak Jaksa ya? ini kerjaannya banyak. Semuanya kayak Makanya jaksa itu kan A-nya avatar. ya Jaksa Heeh. hanya avatar, bener. harus bisa, jadi semua permasalahan hukum tuh harus kita harus bisa selami gitu loh. semua. Perdata, Hmm, pidum, intelijen, terus habis betul. itu apalagi Kak, Pitsus. Datu. Pitsus. Nah, Pokoknya dan semuanya banyak sih dan bener-bener selama di Badiklat itu kita diterpa baik-baik, bener-bener kayak dibentuk. Makanya kalau misalnya ada yang bilang PPPJ itu seru, enggak, PPPJ itu ulang. Oke, gimana Kak? Masuk Makanya lagi. ada yang bilang PPPJ itu menyeramkan kan, kayak Hmm. bikin capek, enggak, PPPJ itu sebenarnya seru. Iya gimana kita, Ya. tergantung kitanya ya. Iya, banyak Gimana kan yang ngebawanya. takut kayak kena marah apa Mm-mm. segala macam, tapi kan itu kita kan barengan Kak. Di situ juga kita belajar kebersamaan, kekompakan, latihan kepemimpinan juga di situ. Oh iya Mbak, tadi kan udah belajar udah, praktek ke Belajar udah, lapangan udah. praktek Nah, lapangan selain udah. itu apa lagi Pak kegiatan di PPJ Oh ini? ya, kita kemarin tuh ada ekstra kayak semacam ekstrakurikuler Oh, sih. oke. Kita kemarin itu ada latihan renang, Hmm. kemudian ada latihan. Itu wajib Kak setiap orang atau gimana? Wajib, kita kemarin diwajibin ikut. Makanya kan Semuanya ya? iya, kemarin tuh waktu di pertengahan tuh kita disuruh untuk membawa baju renang Oh. masing-masing karena nanti kita akan latihan. Heeh. Kemudian selain itu kita juga latihan gojukai. Gojukai ini kayak karate taekwondo gitu. Oh. Nah, kita Itu juga dilatih- wajib ya? Itu juga wajib. Oh. Kita dapat bajunya dan kita dilatih oleh pelatih profesional langsung dari lembaga atau dari yayasan Gojukai ini. Benar-benar. Menembak juga nggak Kak? Menembak kita nggak dapat menembak. Cuma mungkin beberapa ya Iya. yang menembak itu. Menembak tuh kayaknya sebelum angkatanku deh, soalnya di angkatanku ini yang baru itu yaitu latihan Gojukai itu. Sama kalau olahraga lain ya udah pas ada waktu olahraga kayak hari Minggu atau misalnya lagi ada POR. Oh iya nanti ada POR. Oh Pekan iya. olahraga di PPJ. Jadi itu nanti tiap kelas ngajuin kandidat-kandidat buat bertanding. Terus yang bagian serunya juga nanti itu kayak kita bisa parade gitu kan, pakai baju desain kelas masing-masing. Nah, di situ kekompakan dan Seru kebersamaan banget kita ya. Iya, seru banget sebenarnya. Tapi ini nggak sih Kak, apa namanya, ada pelanggaran-pelanggaran gitu nggak sih? Kalau pelanggaran itu pasti ya. Pasti ada. Dan disitulah kita diajarkan untuk tidak melakukan pelanggaran itu, untuk tetap disiplin. Yang penting apa sih biar kita ini nggak melanggar gitu? Yang penting apa? Yang penting disiplin aja sih. Oh, disiplin, sebenarnya. tepat waktu ya Tepat kalau datang. waktu gitu kan. Kalau udah tahu itu melanggar ya jangan dilakuin kan, karena kalau misalnya ada pelanggaran, kalau waktu aku kemarin ya itu dapat pengurangan poin dan itu berpengaruh di nilai waktu kelulusan nanti. Oh gitu. Jadi harus benar-benar disiplin. Harus benar-benar disiplin. Kalau pelanggaran berat tuh kayak apa Kak? Kalau pelanggaran berat tuh mungkin apa ya? Kayak kalau misalnya IB pulangnya. IB itu izin berlibur ya? Izin berlibur, IB terus pulangnya besokannya gitu. Oh. Atau enggak mungkin melakukan tindakan yang menjelek-jelekan instansi kejaksaan lewat sosial media, mungkin kayak gitu-gitu kan.
itu bisa jadi itu bisa dikeluarkan. Udah yang lurus-lurus aja lah Yang ya. lurus-lurus aja, soalnya Mhm. kan kesempatan PPPJ itu kan hanya sekali. Iya. Maksudnya kalau sebenarnya ada pemanggilan-pemanggilan selanjutnya sih, Mhm. cuman kalau pada saat itu kan sayang banget ya Iya. kalau misalnya kita keluarkan. Cukup sekali untuk Cukup dikenang. sekali untuk dikenang. Oh, Jadi udah jalanin aja. Oke. Kalau dimarahin-marahinnya bareng-bareng juga, Oke. jadi enggak seserem itu. Sebenarnya kuncinya di diri sendiri sih ya. Iya. Gimana kita itu apa namanya? Gimana pembawaan pada saat Mhm. diklat kan gitu. Santai aja, slow aja, dibawa Santai fun aja, gitu ya. dibawa Tapi fun. juga tetap serius dan juga disiplin. Betul. Nah, oke, kalau tadi itu pertanyaan dari aku, sekarang kita akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya. Jadi kita langsung ke segmen selanjutnya. Oke, Sobat Adiaksa, kita udah masuk ke segmen selanjutnya, yakni segmen Let's Speak Up. Nah, kalau tadi pertanyaan itu dari kita semua, sekarang pertanyaan dari masyarakat. Jadi kemarin itu kita sudah menyebar question box ya, untuk pertanyaan yang beruntung akan kita jawab pada hari ini bersama narasumber kita. Oke, yang pertanyaan pertama ini dari Anonymous. Jadi dia nggak mau disebutkan namanya. Pertanyaan pertama, Oke. yakni apakah rekrutmen Kejaksaan RI sudah dibuka dan juga formasi apa aja Kak yang akan dibuka? Mungkin dari Kak Firta dulu. Oke. Jadi untuk sekarang informasi terakhir itu belum ada rekrutmen kejaksaan ya. Mm-mm. Dan untuk formasi-formasinya itu juga belum ada informasi. Jadi untuk masyarakat dimanapun yang mendengar ada informasi open rekrutmen dari kejaksaan, itu adalah hoax. Iya. Karena pasti rekrutmennya bersamaan dengan instansi lain Benar. kan. Iya, Jadi serentak gitu kan. Mungkin ada informasi, kecuali ada informasi resmi dari kejaksaan maupun dari BKN. Nah, mungkin bisa dipantau di akun ini ya, Iya, Mbak. di Iya, akun apa aja? benar. Kejaksaan atau Biropek Benar, Kejaksaan. Benar. Biasa Biropek sih. Iya. Di Instagramnya Kejaksaan Republik Indonesia Nah. sama Biropek Kejaksaan. ya di Biropek ya. Jadi kalian update terus aja informasi di situ. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan kedua ini dari Ratna Pakaya. Apakah kejaksaan memberikan kesempatan kerja untuk disabilitas? Mungkin Kak Immanuel bisa jawab nih. Jadi untuk teman-teman jangan berkecil hati. Karena di kejaksaan itu menerima semua ya. Ada formasi-formasi juga khususnya untuk teman-teman kita yang kurang beruntung, mempunyai keterbatasan fisik. Iya. Seperti waktu saya tes itu ada beberapa, ada yang memiliki jari lebih atau bagaimana. Nah, itu disediakan formasi-formasi, beberapa formasi begitu. Itu formasinya apa aja sih Kak? Maksudnya apakah juga calon jaksa tapi lewat jalur disabilitas atau gimana? Untuk calon jaksa mungkin tidak ada ya, Mbak ya. Tapi di formasi-formasi lain seperti pengelola penanganan perkara atau apa namanya? Arsiparis. Oh iya. Itu ada. Berarti Nanti bisa dicek di ininya. ya, Banyak nanti pasti ada keterangannya kan? Iya, ada yang nanti. khusus buat yang teman-teman yang difabel. Untuk disabilitas. Nah, untuk pertanyaan ketiga, apakah sistem rekrutmen kejaksaan berbasis zonasi? Pertanyaan dari Joshua Sugiarto. Jadi, apakah misalkan kalau kita daftar di Surabaya nih, kita bakal jadi penempatan di Surabaya atau gimana? Jangan berharap lebih. Oke. Itu jangan berharap lebih. Karena kan kita waktu mendaftar itu kan kita harus tanda tangan ini ya. Iya, Kan siap untuk ditempatkan di mana saja. Jadi jangan berharap kayak aku daftar di Manado, oh pasti dapatnya Manado. Enggak. Itu jangan berharap. Kemungkinan kita dapat penempatannya di timur ya. Jadi sistem rekrutmennya itu terpusat dan juga penempatannya itu nanti akan tersebar di seluruh Indonesia. Karena kan untuk pemerataan ya di wilayah-wilayah Untuk timur. pemerataan SDM, Mungkin kalau di wilayah barat tengah kan sudah penuh ya. Iya. Mungkin kalau ada kuota bisa saja, seperti teman saya ada kok. betul. Yang di Sumatera dapat penempatan Sumatera juga, cuman tidak tepat di rumahnya juga. Iya, pasti Tidak nggak akan di home base, sedomisili lah. Iya. Pasti keluar, pasti dia akan merantau. Harus itu. Harus itu kan untuk melatih ya, Yes. melatih ketangkasan dan Survival skill lah ya Iya, intinya. Betul. Oke, karena kita udah jawab 3 pertanyaan, buat pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita jawab, kalian bisa nih komen di kolom komentar. Nanti admin akan menjawab pertanyaan kalian di kolom komentar. Jadi jangan berkecil hati ya. Oke, next kita akan melanjut ke segmen selanjutnya. Oke Sobat Adiaksa, ini depan kita sudah ada makanan nasi kuning. Jadi di segmen ini spesial kita itu mau mengupas tuntas terkait apa sih kearifan lokal yang ada di Pohuwato ini. Salah satunya adalah dari segi makanan ya. Di sini sudah ada nasi kuning khas Gorontalo. Jadi
Kalau disulut kayak gini juga nggak, Kak? Kalau disulut mungkin kondimennya lebih rame dikit. Oh, rame dikit. Jadi ini kondimennya ini ada nasi kuning, terus juga ada bihun ya, Kak, ya. Bihun yang udah dicampur dengan suiran ikan cakalang. Ikan cakalang sama ada bawang goreng. Oh ya, terus dikasih bawang goreng. Jadi sesimpel ini ya, sesimpel ini. Terus habis itu ada juga sambal. Di sini sambal goreng ya, Kak, ini ya. Iya, itu sambal goreng. Ini sambal goreng, terus juga ada telur. Telur ini kebanyakan telur rebus ya. Iya. Tetapi juga bisa nggak kalau telur dadar? Ada beberapa nasi kuning yang emang minta Oh. request-nya telur dadar. Ya, Tapi terus lebih umumnya, lebih seringnya telur rebus. Oke. Gitu. Terus habis itu juga ada gorengan. Ini kayaknya gorengan wajib ya. Jadi Iya. terus juga ada kerupuk. Nah, jadi kita hari ini mukbang tipis-tipis lah, Kak. Kita akan Oke. mereview nih rasanya dari nasi kuning ini. Oke. Sebelumnya udah pernah makan pasti ya di sini. Kayaknya orang yang kalau di sini pasti sudah makan nasi kuning Gorontalo. Oke, silahkan. Waduh, makasih loh. Makasih. Boleh, boleh. Lagi lapar ini loh. Ya, ini juga ada sambelnya. Kalau orang Gorontalo itu biasanya tuh sambelnya tuh pedes banget. Iya, Ya kan? bener. Awal nyoba pasti udah pedes. Bener. Cabai di sini udah terkenal dengan kepedasannya. Bener, makanan di sini tuh pasti serba pedes. Iya, Yang entah itu di silahkan dicicipin. mau balado, mau diorek pun pedes. Oke. Ini juga ada kerupuk. Kerupuknya identik dengan kerupuk yang kecil-kecil kayak gini. Iya, betul. Jadi nanti kita akan rating juga ya. Rating mungkin 1 sampai 10 berapa kayak gitu. Terus kalau mungkin ada perbandingan dengan misalkan kalau dari Medan tuh ada perbandingan nasi kuning, bisalah kita sharing di sini. Betul. Tapi teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya di Gorontalo ini kan kalau di tempat tuh kan kalau ada suir-suiran ikan gini kan disebutnya abon kan. Kalau di sini tuh disebutnya acar. Oh, Kan acar kalau di pikiran kita kan kayak Sayur asinan, gitu. iya Sayur. kan? Nah, kalau ternyata acar di sini tuh maksudnya abon Hmm. gitu. Kayak digoreng-goreng kuning gitu. Tapi yang sering kita hampiri di orang jual nasi kuning tuh kondimennya gini ya, Kak, sederhana. Jadi khasnya Gorontalo tuh pasti bihunnya yang putih, bihun Mm-mm. bening gitu. Jarang banget yang bihunnya pakai kecap gitu. Bedanya tuh kalau di Jawa tuh kondimennya lebih lengkap. Kalau di sini sederhana dan ya sangat sederhana lah, kurang rame lah. Tapi masih enak sih, masih enak banget nih. Betul. Enak, ada rasa khasnya sendiri tuh. Betul. Soalnya kan emang nasi kuning di sini tuh sebenarnya ada juga sih yang daging sih, cuman emang yang wajib coba tuh emang yang harus ada cakalangnya. Oh ya, yang ini yang cakalang ya Iya, punya. ini cakalang. Tuh. Kerasa juga ini ya, suiran cakalangnya kan ya. Iya, kerasa. Rasanya tuh kayak apa ya, smoky gitu. Iya. Ya kan? Emang ini diasapin atau gimana ya, Kak ya? Kayaknya ini awalnya diasapin deh ya, terus kemudian disuir-suir, ya udah terus digoreng gitu. Enak. Top. Jadi kalau orang ini sambelnya. Ini kalau orang Gorontalo ini kayaknya sarapan wajib ya. Betul. Kalau di Jawa tuh nasi pecel, kalau di Gorontalo nasi kuning. Kalau di Medan apa? Nasi gurih sebenarnya. Nasi gurih. Nasi gurih tuh gimana, Mas? Lebih gurih dia, Mbak, rasanya. Tapi untuk campurannya juga yang ringan-ringan untuk sarapan. Berarti nasinya Hampir sama kayak gini juga. nasi putih apa nasi kuning bentukannya? Bentukannya putih sih, lebih ke warna putih dia. Rasanya gurih. Mungkin di Jawa kayak nasi uduk kali ya. Nasi uduk. Kayak nasi uduk ya. Oke, mungkin rating dari Kak Firta Ini sih 1 sampai 10. 8,5/10. Oke, 8,5/10. Iya, soalnya pedas. Oh ya, mungkin ini ya. Kalau orang sini tuh biasanya ada kecap juga, Kak. Jadi karena emang pedas ini dikasih kecap. Iya, sering dikasih kecap. Nyamarin. Iya. Kalau dari Immanuel 8,5 juga sama sih.
Dan untuk pedas sebenarnya masih cocok-cocok aja, soalnya di Medan juga rata-rata pedasnya sama-sama aja kayak Oh gitu. iya. Sama ya 8,5. Kalau aku juga 8,5 lah ya kan. Oke, jadi itu mungkin review singkat dari makanan khas ini. Dari khas Gorontalo, yakni nasi kuning. Eh kalian kakak-kakak ini ngerekomendasiin nggak untuk orang-orang untuk mencoba nasi kuning ini? Rekomendasi lah. Iya. Sangat rekomendasi lah. Jadi kalau kalian ke Gorontalo harus coba makan nasi kuning khas Gorontalo. Karena itu beda juga dengan nasi kuning, nasi kuning khas daerah lainnya. Bener, bahkan di hotel pun juga sering dikasih Iya. tempat sendiri, bukan ini tulisannya nasi kuning Gorontalo, jadi bisa ngeracik sendiri mau nambahin cakalanya atau bihunnya atau bawang gorengnya gitu. Oke, kita next ke segmen selanjutnya. Oke, kalau tadi kita sudah sempat makan, pasti ini tenaganya sudah balik lagi ya, sudah pulih lagi karena kita akan menuju sesi selanjutnya, yakni rapid fire. Jadi kita akan main games tipis-tipis lah, biar agak mencairkan suasana ini gitu. Boleh. Oke. Jadi di games kali ini sistemnya adalah jawab cepat. Oke. Jadi pertanyaan seputar personality, pertanyaan seputar kerja. Jadi kakak-kakak ini harus jawab cepat ya. Jadi harus jawabnya barengan. Gitu. Misalkan satu kata yang menggambarkan insan adil. Kayaknya jawab bareng atau enggak ya? Mau satu-satu kayaknya ya. Boleh deh, Oh ya, ganti-gantian aja. Mungkin gini aja kita zigzag gitu. Boleh. Jadi aku mungkin Habis gitu. Boleh. Jadi aku pertama mungkin ke Kak Immanuel, terus habis itu tiba-tiba ke Kak Firta atau bahkan tetap di Kak Firta kayak gitu. Oke, siap? Sudah siap? Oke, kita mulai Siap, gamesnya siap, dari siap. sekarang. Apa pertanyaan ini? Oke, pertanyaan pertama untuk Immanuel. Satu kata yang menggambarkan insan adiaksa. Satu. Cerdas. Oke. Untuk Immanuel lagi, menjadi jaksa bagi Anda adalah satu. Ilham. Apa? Mak mau bilang apa? Boleh. Untuk selanjutnya ke Kak Firta. Integritas atau kecerdasan? Integritas. Oke. Disiplin atau kreativitas? Disiplin. Oke, untuk Immanuel, membaca berkas pagi atau malam? Pagi dong. Oke. Kopi atau teh saat menyusun berkas? Apa? Kopi atau teh saat menyusun berkas? Kopi. Oke. Untuk Kak Firta, idealis atau realistis? Realistis. Oke. Paling suka bekerja dalam tim atau mandiri? Waduh, ini bisa dua-duanya nggak sih? Saya Harus pilih salah satu harus pilih dong. satu. Aduh, berat sih ini dalam tim deh. Oke. Untuk Immanuel, pantai atau gunung? Pantai. Oh, oke. Untuk Kak Firta, buku atau podcast? Podcast. Oke, podcast. Iya, kalau cewek tuh Sama-sama. seneng ini ya. Kita lebih seneng Sering dengar. audio sonic. Terus habis itu kembali ke L. Pemimpin atau pemain dari tim? Pemimpin. Oh iya sih. Pemimpin yang baik atau rekan kerja yang baik? Pemimpin yang baik. Oke. Kemudian Kak Firta, kalau tidak menjadi jaksa, ingin menjadi? Notaris. Oke, pasti ya. Salah nih pertanyaanku nih. Terus habis itu untuk Immanuel, hal pertama yang terlintas saat mendengar kata keadilan? Kejaksaan. Oh, iya salah adil ya. Kemudian Kak Firta, jika Anda memiliki kesempatan untuk terakhir kembali, Anda akan Menjadi jaksa. tetap menjadi Tetap jaksa. menjadi jaksa. Oke, Immanuel, perfeksionis atau fleksibel? Fleksibel. Paling suka bekerja dalam tim atau mandiri, Kak? Aduh, harus dua-duanya sebenarnya. Tidak bisa. Dalam tim. Harus satu dong. Dalam tim. Bekerja dengan tim. Kak Firta, moto hidup yang selalu dipegang? Apapun yang terjadi tetapnya harus jalan. Oke. Untuk Immanuel, terakhir ya ini untuk Immanuel. Jika kamu dalam suatu ruangan ada ibumu dan kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Peluk. Peluk. Untuk yang terakhir untuk Kak Firta, sosok yang paling menginspirasi adalah? Orang tua saya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Cepat banget ya untuk menjawab itu. Itu kalau nilainya rendah nggak dikeluarkan kan? Enggak dong. Kan? Ini cuma untuk kita mengupas tuntas nih terkait games, terkait kakak-kakak ini untuk kenal lebih tahu lah. Oke, karena kita sudah ada di penghujung acara,
Jadi kita akan mengakhiri sesi podcast kali ini. Jadi untuk Sobat Adiaksa, ini podcast pertama kita. Jadi akan masih ada banyak lagi podcast yang akan kita bahas. Jadi buat kalian yang punya rekomendasi nih, kita mau bahas apa, mungkin dari hukum pertambangan, terus habis itu narkotika, boleh komen di kolom komentar ya. Jadi sekian dari kita, mungkin kata-kata terakhir dari Kak Immanuel, pesan terakhir. Jangan lupa bahagia. Oke, dari Kak Firta. Tetap apapun yang terjadi tetap jalan. Oke. Sekian dari kami Kejaksaan Negeri Pahuwato. Mopo Mopo beresi. beresi.